Mama tidak pernah membayangkan bilang saat itu, hari itu Fitri bisa pakai toga. Nama saya Eduardus Lajar, Nama saya Elizabeth Beliti. asal dari Lembata. Orang tua dari anak Katarina Nini yang dipanggil Fitri Lajar. Awal saya datang ke Jakarta itu punya perasaan, saya tidak pernah membayangkan bahwa ternyata saya datang ke Jakarta itu karena ada momen wisuda anak saya. Memang tidak ada di benak saya bahwa ternyata anak saya itu bisa menempuh pendidikan seperti itu. Karena yang di bayangan saya itu anak saya itu kalau di kampung ya pasti, karena latar belakang saya sebagai orang tuanya kan pasti tidak bisa menyekolahkan anak saya seperti itu. Jadi saya merasa terharu. Pertama perasaan senang bisa datang ke Jakarta lagi. Sepanjang itu Mama tidak ada bayangan bilang mungkin Fitri sampai di titik itu, berjuang sampai wisuda. Pertama itu tuh kami kenal YPU itu dari temannya Bapak. Itu juga awalnya cuma bercanda. Itu Fitri baru kelas 3 SD. Bapak ini kan di pelabuhan, tiap kali ada kapal masuk pasti ibu ini selalu hantar anak-anak pergi, pasti Bapak yang hantar. Jadi Bapak itu bercanda bilang, tiap kali ada kapal kamu pergi bawa anak-anak, jangan sampai jual anak-anak. Bisnis. Ya, Begitu. Tapi dia jawab bilang, saya pergi hantar untuk mereka sekolah, hantar ke panti-panti asuhan. Terus Bapak bercanda bilang, kalau begitu urus dengan saya punya Kak. Bilang bisa, tapi Bapak langsung tawar bilang dia baru kelas 3. Jadi sepanjang 3 tahun itu juga tidak ada bayangan bilang sebentar lagi pasti Fitri ikut ke situ. Setelah tamat pas habis ujian, lewat baru 3 hari ya? 3 hari Ya. habis ujian, ibu itu datang di rumah. Datang juga bukan duduk seperti begini supaya kita bicara baik-baik, Nona. Datang hanya berdiri saja, dia sampaikan bilang kalau dia mau pergi itu berangkatnya tinggal 1 minggu ya. Oh ya, waktu lagi 1 minggu mau Lagi berangkat. 1 minggu ini mereka berangkat. Begitu, jadi kami dua ini bingung mau pergi atau tidak. Ini waktu hanya 1 minggu. Terus sorenya juga kami bawa Nona ini ke rumah tempat itu, kakaknya itu. Perkenalkan itu YPU itu, cerita Di tentang situ YPU. ada ketertarikan. Kami coba kasih tahu ke anak, bilang, ini saya kasih bayangan bahwa Bapak itu pekerjaannya seperti ini. Bapak itu hanya seorang buruh pelabuhan. Berarti Bapak itu hanya mampu menyekolahkan kamu itu sampai di tingkat SMA saja. Tapi seterusnya, selanjutnya itu kan yang artinya kamu punya cita-cita, kamu punya angan-angan seperti itu yang kamu bayangkan itu kan, itu pasti Bapak tidak mampu. Nah, apalagi kamu punya adik-adik ini, ke bawah kan masih ada 3 orang. Yang Bapak kerja ini kan hanya untuk makan hari ini. Karena kan sistem kerja di sana kan kerja harian lepas. Nah, berarti kerja hari ini dapat uang hari ini ya untuk makan hari ini, begitu. Maka dari situ Nona ya dia langsung tertarik dengan itu, akhirnya dia putuskan untuk pergi. Tapi waktu dia putuskan untuk pergi itu, Mama tuh kasih bayangan lagi, bilang, Nona, selama ini Nona tidak pernah jauh dengan Bapak, dengan Mama. Jadi ini Jakarta bukan kampung, jaraknya itu. Nah, Jakarta di sana kita tidak tahu. Kalau Nona senang, Bapak dan Mama juga senang. Tapi kalau Nona susah, Bapak dan Mama tambah susah lagi, begitu. Waktu itu kita tidak tahu bilang YPU seperti mana, kita tidak tahu, Nona. Belum ada bayangan. HP saja juga Waktu itu kan Nokia. ada HP Nokia. HP Nokia, terus jaringan putus nyambung, kadang 1 hari tidak ada jaringan, Ya, begitu. jadi memang Jadi seperti itulah setelah Mama pikiran. kasih bayangan seperti itu, dia jawab ke Mama, bilang, iya Mama, saya mengerti yang Mama kasih tahu, tapi saya pergi dulu. Kalau memang sampai di sana saya tidak sanggup, saya pulang. Setelah dia kasih keputusan itu, Nona,
Aduh, mama keluar masuk ini mau ke dapur. Pokoknya kemana saja itu barang yang mama pegang ini jatuh. Mama tidak sadar karena lemah. Kaki tangan lemah. Bayangkan dia punya keputusan itu. Dari situ langsung putuskan untuk beli tiket juga. Memang Namanya berat sekali. anak masih di bawah Terus. umur yang umur Ya, waktu baru itu 10 tahun tidak salah, 12 dia tahun. tamat 12 Yang tahun. kita kasih lepas dia yang jalan sendiri dengan orang yang kita baru kenal saat itu. Mendadak Artinya begitu. kalau sudah 1 bulan kita kenalan tidak apa-apa, tapi ini dalam hitungan minggu, 1 minggu mungkin. Nah, jadi kita belum tahu itu dia punya isi hati seperti apa. Tapi kita bisa ikhlaskan untuk anak itu jalan. Saya bilang tidak apa-apa jalan, tidak apa-apa. Bapak ikhlas. Sudah dulu. Artinya Tuhan dengan leluhur itu tidak mungkin dia membiarkan kita seperti ini. Seperti itu. Iya, waktu itu memang saya tidak bisa omong banyak. Karena kalau saya bicara itu berarti saya merasa memang tertekan sekali. Apalagi lepas saya punya anak yang anak sulung, ya pasti dia lebih dekat dengan bapak seperti itu. Tapi saya ikhlaskan saja. 3-4 bulan itu kan mulai ada komunikasi lewat HP itu. Nah, di situ baru seperti ini lah mereka punya bentuk pendidikan mereka di sana itu seperti ini. Empat 5 bulan itu cara lewat telepon. Habis itu ada kirim kaset CD itu. Jadi kebetulan di rumah kan tidak ada CD. Jadi saya harus pergi ke rumah neneknya, itu jauh sekitar 3 kiloan untuk pinjam. Ada neneknya itu punya CD. Nah, jadi saya pinjam itu CD. Saya bilang, bapak saya bawa ke rumah mau nonton itu. Kau punya cucu punya ada kaset yang dia kirim. Jadi begitu pulang, jadi tetangga semua itu kan pada datang nonton. Jadi begitu buka itu memang saya terharu. Awal itu kan Nona memang pasti doa, tapi ada tekanan dari luar itu, tekanan dari pokoknya keluarga, dari tetangga sekitar, sampai ke guru-gurunya juga pasti ada tekanan. Waktu yang ambil amplop kan dia tidak ada. Baru Fitri ini di sekolah itu kan dia yang bawa nama sekolah. Saat ambil dia punya amplop itu ada guru-gurunya itu tuh ambil suratnya. Itu tuh dia punya guru kepala sekolah tuh tanya ke mama seperti apa itu sekolah itu. Terus dia jawab dia begini, kamu tidak takut kalau di sana anak dimanipulasi seperti begitu? Di sana mama tidak mengerti bilang manipulasi itu apa. Ya, tidak tahu. Bisikan dalam hati tiap kali begitu, Tuhan yang terbaik. Seperti itu saja. Pokoknya tiap kali ada sekitar tanya tentang perkembangannya begini, keluarga tanya perkembangan juga, mama cerita yang baik saja. Yang dorong punya itu bahasa-bahasa yang buat kita tertekan itu juga mama hanya simpan di dalam hati. Mama tidak bisa balas bilang seperti ini itu tidak. Perubahan dari seorang Fitri itu mental. Pertama itu dia punya mental, beraninya dalam berbicara, berkomunikasi, perjuangan, dia punya perjuangan tinggi. Karena kemarin saya lihat waktu yang Nona waktu pulang yang 6 bulan itu ya. Itu kan saya pernah ditelepon. Dia ada buat kegiatan di Peroki. Di Peroki itu kan dia minta, bapak bisa jemput saya. Oh bisa. Di Waikilok. Jadi saya pergi sana. Di sana itu ternyata di dalam itu dia punya teman-teman Mudika itu, OMK itu rata-rata yang sudah punya kerja semua. Sudah punya kerja, pegawai, guru-guru. Dia ini waktu itu kan masih SMA. Orang kantor semua. Orang kantor semua ya, teman-teman OMK-nya. Dia beri di mimbar sana ini lagi omong. Itu saya bilang, kok bukan mereka yang punya pendidikan yang lebih tinggi itu yang bisa bicara. Ya, habis satu lagi itu ada frater satu yang bisa bawa dia punya hasil tulisan drama, naskah dramanya itu bawa datang untuk dikoreksi, kasih Nona yang dikoreksi. Jadi saya bilang,
Engkau mengerti apa? Maka dia itu frater itu. Tidak, mama punya bahasa dengan kamu punya kelebihan apa Nona? Frater kasih kamu koreksi dia punya itu. Tulisan itu. Tulisan itu. Dia bilang, itu memang dia minta bantu ya kita tolong. Seperti Dia itu dia jawabannya menjawab. santai begitu. Yang di mama punya pikiran tuh sepertinya mimpi. Iya, mimpi. Karena mama tidak pernah membayangkan bilang saat itu, hari itu Fitri bisa pakai toga. Karena mama selama ini mama ini orang kecil. Iya, tidak punya apa-apa bisa sekolahkan anak sampai di titik ini. Jadi masuk ke gedung besar itu juga tidak ada bayangan. Ya, Bapak saat masuk di gedung itu Bapak macam merasa terharu gitu ya, karena saya melihat dari sekian orang yang ada di dalam satu gedung yang besar itu tuh memang warna yang berbeda itu hanya saya dengan ibu saja. Karena saya tidak melihat yang memang jauh sekali perbedaannya, jauh sekali. Oh, kenapa saya bisa ada di sini? Tapi saya juga berterima kasih, bersyukur hanya karena anak saya bisa ada di sini. Artinya kebanggaan untuk semua yang ada di dalam komunitas ini juga. Banyak yang meragukan, jadi ini sepertinya bukti untuk mereka lebih dari daerah itu lebih yakin lagi bilang, oh ternyata YPU ini seperti begini, dia punya proses pendidikan. Memang rata-rata semua orang itu pasti berpikir seperti itu. Semua orang pasti berpikir, pasti sekolah mereka seperti itu. Buktinya ijazah saja juga paket, berarti tidak diakui seperti itu. Menurut orang banyak. Karena namanya ijazah paket di daerah saja orang tidak pakai. Mau lamar jadi apa sih orang tidak pakai namanya ijazah paket itu. Tapi saya lihat bukan ijazahnya, tetapi manusianya itu benar-benar itu ditempai. Minta yang terbaik bisa angkat orang tua punya muka derajat, begitu saja. Tapi bukan dengan angkat, yang harapan mama tuh bukan dengan angkat orang tua punya derajat jadi kita sombong, itu tidak. Bagi mama tuh seperti itu. Karena mama punya prinsip bilang harta yang kita kumpul itu tidak ada gunanya. Bahasa yang mungkin mama punya bahasa kampung bilang akhir dari kehidupan itu hanya ada 1,5 meter. Itu tidak ada apa-apanya lagi yang kita bawa. Ya. Hanya nama saja. Nama itu yang saja, selama ya. ini mama didik mama punya anak-anak tuh seperti itu, bilang kamu sekolah punya wawasan tapi bukan dengan harapan punya uang banyak. Itu tidak. Yang penting kita bisa bermanfaat dengan orang lain. Guna untuk orang lain. Kami orang tua mengharapkan bahwa dengan wisuda ini dia jangan ego, jangan sombong hanya karena momen ini, tetapi dia bagaimana supaya dia bisa melihat ke belakang adik-adiknya itu masih terlalu banyak. Bukan hanya mereka 4 atau 3 orang yang ada itu saja, tapi masih terlalu banyak di dalam. Pendidikan itu, Bapak saja sudah tua baru menyesal, ternyata pendidikan itu dia punya maknanya besar sekali. Karena Bapak dulu itu disuruh sekolah, tetapi karena dengan keegoan, dengan mental waktu saat itu, mau istilah bilang mau brutal tadi itu, nah begitu. Jadi orang tua omong arahkan kita mau pergi sekolah, kita, sudah besok lusa saya bisa kerja, mau jadi petani kan. Ternyata pendidikan itu dia punya maknanya besar sekali. Sekarang baru menyesal, tapi sudah tidak ada guna lagi. Jadi anak-anak saya itu saya didik seperti itu. Kamu harus sekolah. RT sekalipun juga dia butuh ijazah. Jadi ketua RT sekalipun itu. Atau tukang sapu di jalan saja dia butuh ijazah. Untuk semua orang tua yang ada di daerah, termasuk saya juga, yang anak-anak kita itu ada di lembaga ini. Yang pertama itu kita jangan tinggi hati bahwa hanya karena kita melihat di syutingan-syutingan atau di tayangan-tayangan bahwa anak kita itu sudah mampu seperti ini, tetapi mungkin itu belum ada apa-apanya. Jadi jangan kita berbangga hati bahwa mulai ke
sekitar kita bilang, "Wih, ini anak saya. Hebat. Wah, hebat ini anak saya." Tetapi ternyata sifat perilaku dia di lembaga itu seperti ini. Nah, karena saya begitu datang mau 1 bulan ini, saya lagi melihat. Oh, jadi karena yang setiap kali yang ditayang itu kan hanya mungkin atau drama-dramanya yang kita nonton itu kan pasti di situ dia menunjukkan bahwa, oh, itu kehebatan anak saya. Tetapi perilaku yang sehari-hari yang saya alami di sini kan ternyata ada yang egonya masih terlalu tinggi. Ingat diri. Nah, kita harus koreksi kita punya diri juga. Mungkin karena keegoan kita itu hanya karena keegoan kita orang tua. Jadi kalau kita orang tua itu rendah hati, berarti anak kita juga. Itu kan gambaran dari kita orang tua. Anak itu adalah gambaran dari kita orang tua. Untuk orang tua yang ada di daerah, macam jangan ada keraguan begitu. Jadi tinggal bagaimana cara mendukung anak lewat doa. Selalu pesan anak-anak kita harus seperti begini, rendah hati. Ya seharusnya dia harus punya peran juga orang tua itu tentang dukungan untuk anak-anak dukungan itu bukan apa? Lewat seperti itu. Macam harus kirim ini kirim tidak. Bukan, orang tidak minta doa. kalau kirim uang, orang tidak minta. Dengan itu komunikasinya itu, iya. Itu kan penyemangat untuk kita punya anak yang ada di lembaga ini. Pak Martin, Ibu Debbie, saya tidak bisa mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih saya dengan Bapak dan Mama selama ini yang bisa mendidik, membentuk karakter dan tingkah laku dari anak-anak semua yang ada di sini. Serasa beban Ibu dengan Bapak ini memang terlalu berat. Jadi saya selaku orang tua dari Fitri, Anggi, Yosep dan Rio hanya bisa pasrah dan memberikan melalui doa. Terima kasih Pak Martin, terima kasih Ibu Debbie, terima kasih banyak. Terima kasih untuk Pak Martin dengan Ibu Debbie. Yang saya ungkapkan itu tuh tidak tahu, karena macam tidak ada, kalau mau cerita itu tidak ada hubungan, tidak ada sama sekali. Tuhan tuh sungguh luar biasa. Dia buka jalan untuk kami. Mungkin Tuhan melihat dengan kami punya kekurangan, tapi dengan memiliki kekurangan itu kami bisa melihat orang yang lebih berkekurangan lagi, mungkin tidak seberapa sesuai dengan kami punya kemampuan. Bisa punya pesan dengan Ibu Debbie dengan Pak Martin itu saya tidak bisa ungkapkan. Dengan watak dan karakter anak-anak yang dari segala perbedaan, tapi dia begitu luar biasa untuk bisa. Mungkin dia sakit juga, dia tidak pernah mengeluh, bilang dia sakit. Dia hanya diam saja, tapi memang sungguh luar biasa. Yang Mama punya harapan tuh yang penting mereka dua itu sehat-sehat saja. Yang paling membekas dari Mama tuh waktu Fitri pulang itu. Padahal ternyata Fitri itu dipulangkan untuk dia lebih belajar lagi di sana seperti apa. Nona juga pulang tuh dia tidak kasih tahu, dia diam saja, dia cuma tanya saya bilang, "Mama, bagaimana dari Bapak dengan Ibu itu omong ke Mama tuh bagaimana?" Tidak, Bapak dan Mama Ibu tidak omong apa-apa, tapi tiap kali kalau ada sesuatu begini mau Fitri kan mungkin dari dia punya itu, dia sudah tahu dia punya sifatnya, karakternya di sini sudah melemah, dia sudah tahu. Jadi dia hanya bilang, "Mama, biar saya cari kerja saja." Tapi selalu saya arahkan dia, bilang, saya selalu konfirmasi dengan Ibu Debbie. Terus ibu itu tuh dia bilang, walaupun bagaimana juga Mama Fitri harus pulang ke YPU. Jadi kalau macam orang lain pasti orang bilang biar sudah. Tapi bagaimana kedekatan saya dengan Ibu Debbie, saya yang tidak seperti yang kandung. Itu yang saya sangat membekas itu tuh, sepertinya kami dua punya kontaknya. Jadi tapi Ibu begitu luar biasa merangkul kembali dia sampai ini.
Mama bangga. Tapi satu pesan untuk rasa terima kasih kita ke Ibu Debbie dengan Pak Martin tuh hanya mau melanjutkan, begitu pesan yang dari saya untuk Fitri, melanjutkan Pak Martin dengan Ibu Debbie punya karya. Harapan satu tuh itu yang dari Bapak dan Mama. Dengan cara apa, bagaimana, Mama tidak tahu. Perasaan bangga dengan ibu dan bapak itu karena walaupun bukan mereka punya kanu, tetap mereka bisa urus. Padahal kalau kita lihat dari latar belakang itu, aduh, sebenarnya dia tidak bisa bergaul dengan kita seperti ini. Sebenarnya dia harus cari dia punya yang elit-elit. Tapi kenapa harus dengan kita? Karena ini dari pandangan kita melihat, tidak ada di benak saya seperti itu. Saya kadang duduk itu dan saya melihat ternyata orang hebat sekali pada Sederhana. Yang paling itu hanya sederhana. Mau pokoknya melebur diri dengan. Jangan siapa saja. Saya begitu masuk itu begitu salaman dengan bapak dan ibu itu, saya macam tidak ada bayangan bilang, oh sosok ibu dan pak itu seperti ini. Bingung saya, kok orangnya seperti ini. Begitu lewat 1-2 hari itu saya tahu dulu, oh ternyata dari kesederhanaan itu muncul yang lebihnya itu. Doa kami untuk keluarga Pak Martin, Ibu Debbie dan anak-anak itu, semoga mereka sekeluarga selalu diberkati, dikasih kesehatan dan rezeki yang bagus, baik pada Pak Martin, ibu dan anak-anak. Keluarga Pak Martin dengan Ibu Debbie, bagi keluarga kami itu satu berkat yang dititipkan Tuhan untuk orang kecil. Keberadaan Pak Martin dan ibu ini bisa mengangkat harkat dan derajat kami sebagai orang tua. Kami orang tua semua dari Sabang sampai Merauke yang anak-anaknya ada di lembaga ini, mungkin saya dan Mama yang mewakili, pesan kami itu kamu harus lebih giat belajar dan harus mengikuti aturan dan tata tertib yang ada di sini. Semua itu kan untuk kamu, bukan untuk kami. Kami hanya sebatas ini. Tapi hidup ke depannya itu ada di kamu, ada di tangan kamu. Terus belajar dan berjuang dengan aturan yang ada, ikuti baik-baik. Jadi belajar itu tuh untuk satu perubahan. Jadi hari ini begini, besok mesti ada tingkatannya. Oh, saya harus berubah seperti begini. Ini hari saya begini, besok saya harus naik tangga. Begitu. Jangan hari ini tetap hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.